Ada nggak di Quran tentang maulid? Nggak ada. Ada nggak di sunnah? Tidak ada. Nabi nggak pernah melakukan seumur hidupnya. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk merayakan kelahirannya? Tidak. Apakah para sahabat, para tabiin, para tabiut tidak lebih tahu tentang kebaikan masalah itu? Tidak. Karena kita tidak melihat Nabi, maka tidak mengapa kalau kita merayakan maulidnya. Ini kita jawab syubhat menurut manhaj salaf. Saya tanya, tabiin melihat Nabi enggak? Tapi enggak ada yang punya gagasan gila itu kan? Fata'zimul maulid wattikhadhuhu musliman yakunu lahu fihi ajrun azimun. Maulid Nabi diadakan dengan cara yang seperti ini, maka kata Al-Imam Ibnu Taimiyah, ini adalah bagus dan mendapatkan ganjaran yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan kali ini masih bisa berjumpa dalam sesi Tanya Guse, yang mana alhamdulillahirabbil alamin, bulan ini kita telah memasuki bulan Rabiul Awal, yang mana merupakan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW menurut jumhurul ulama, menurut mayoritas para ulama. Meskipun nanti ada khilaf di antara para ulama, tetapi mayoritas ulama menyatakan bahwa bulan Rabiul Awal inilah bulan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Maka kita sering melabeli bulan Rabiul Awal sebagai bulan Maulid. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, ketika bulan Maulid datang menjelang, pasti banyak sekali video-video dari teman-teman yang menanyakan atau sekedar memention nama saya gitu untuk dijelaskan tentang Maulid Nabi ini. Contohnya pada video berikut ini. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk merayakan kelahirannya? Tidak. Apakah para sahabat, para tabiin, para tabiut tidak lebih tahu tentang kebaikan masalah itu? Tidak. Apakah para tabiin, para imam yang empat, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah juga tidak paham masalah itu? Pak, ini permasalahan nih, Pak. Kenapa mereka tidak lakukan? Padahal pertama, mereka mampu melakukan. Pendorongnya ada, yaitu cinta. Tapi kenapa mereka tidak lakukan, Pak? Adapun riwayat-riwayat yang disebutkan, siapa yang mengagungkan maulidku, maka ia dapat syafaatku, itu hadisnya palsu, Pak. Riwayat-riwayat semua itu palsu. Maka dari itulah, Pak, kalau saya memandang bahwa perayaan seperti ini ya termasuk bab khilafiyah, bukan ijtihadiyah. Ada seorang ustaz ahli syubhat, saya singkat UAS. Dia mengatakan bahwa misalnya ada orang mengatakan mengutip pendapat seorang syekh di Qatar ya, bahwa Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa karena para sahabat melihat Nabi langsung, bertemu dengan beliau, bahkan bersentuhan dengan beliau, maka kalau mereka tidak bermaulid tidak apa-apa. Karena kita tidak melihat Nabi, maka tidak mengapa kalau kita merayakan maulidnya. Ini kita jawab syubhat menurut manhaj salaf. Saya tanya, tabi'in melihat Nabi enggak? Tapi nggak ada yang punya gagasan gila itu kan? Apakah ulama belakangan lebih cerdas memahami agama daripada para tabi'in? Para tabi'in makin jauh lagi dari Nabi bukan? Tapi nggak ada yang punya ide gila tadi kan? Nggak ada. Paham? Atau kita pakai logika lagi, logika dibalas logika. Oh gitu ya. Sekarang ini kita pakai logika lagi. Gimana kalau kita maghrib 7 rakaat? Kenapa? Kan para sahabat sudah dijamin masuk surga. Jadi 3 cukup. Karena kita belum dijamin maghrib 7 gimana? Bisa rusak gak agama ini? Rusak kalau semua berinterpretasi terhadap agamanya. Paham? Oleh karena itu, agar kita tetap di atas kebenaran, maka pahamilah jalan kebenaran itu, atau jalan memahami kebenaran itu, dengan jalan pemahaman orang-orang yang benar, karena mereka terakreditasi dari langit. Allah membenarkan mereka dan dibenarkan oleh Rasulullah. Kalau antum hanya mendapatkan rekomendasi dari langitan, bukan dari langit. Ada nggak di Quran tentang maulid? Nggak ada. Ada nggak di sunnah? Tidak ada. Nabi nggak pernah melakukan seumur hidupnya. Sahabat nggak pernah melakukan, tabiin nggak pernah melakukan, tabiin nggak pernah melakukan, hatta 4 imam nggak pernah lakukan, rahimahumullah. Lantas yang mau diikut siapa?
Antum ini pengikut Nabi Muhammad SAW atau pengikut nenek moyang atau pengikut orang banyak? Kita kan umatnya siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Kita cinta pada Nabi Muhammad SAW. Ikutin Nabi. Yang Nabi nggak adakan jangan adakan. Sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Nah, kita tidak akan berbicara atas hawa nafsu. Kita akan mencari, kita akan menelaah nasihat-nasihat ataupun statement ataupun fatwa-fatwa ulama terdahulu. Di antara yang hendak kita bahas adalah satu kitab yang berjudul Iqtida'u As-Siratil Mustaqim li Mukhalafati Ashabil Jahim. Sebuah kitab karya Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu wa ardhah. Di dalam juz 2 halaman 124. Di dalam kitab ini beliau mengatakan wa'lam anna minal a'mali ma yakunu fihi khairun. Ketahuilah bahwasanya beberapa amal-amal yang dilakukan oleh generasi kekinian atau oleh orang-orang pada masyarakat itu ada yang mengandung kebaikan. Kenapa? Listimalihi ala anwa'il masyru', karena di situ terkandung tercakup perbuatan-perbuatan yang mendapat legitimasi dari syariat. Tetapi wa fihi aydon syarrun, kadang-kadang di dalam kegiatan itu juga ada keburukan, min bid'atin wa ghairiha, karena berisi sesuatu yang bertentangan dengan syariat, bid'ah yakni wa ghairiha dan selainnya. Bagaimana kalau kita melihat sesuatu yang baru, sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat, ternyata di situ bercampur nih, ada sesuatu yang baik, tetapi ada juga sesuatu yang buruk. Maka kata beliau, fayakunu dzalikal amalu khairan bin nisbah ila mastamala alaihi min anwa'il masyru'. Maka yang benar tetap kita katakan benar, kita nyatakan benar. Contoh nih, let's say majelis Maulid Nabi seperti yang lagi ramai hari ini. Maka kalau memang isinya adalah membacakan sirah nabawi, kemudian majelis ilmu, di dalamnya bersolawat kepada Nabi, sedekah makanan, maka semuanya mengandung kebaikan. Maka di sisi itu tetap kita nyatakan itu adalah baik. Tetapi wasyarran, bisa jadi buruk. Kenapa? Binisbah ila mastamala alaihi minal i'rad anid din bil kulliyah kahalil munafiqin wal fasiqin. Kadang-kadang masih juga mengandung kejelekan. Kita tidak menutup mata bahwasanya beberapa majelis maulid yang melabelinya sebagai majelis sholawat, majelis taklim begitu, kadang-kadang di dalamnya masih mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Misal laki-laki perempuan campur jadi satu gitu ya, atau perempuan yang masih cantik tampil di halaman, di kalangan, di halayak begitu. Atau misal pakai alat musik yang diharamkan misalnya. Maka gimana? Yang seperti itu ya tetap kita nyatakan buruk, kita nyatakan tidak terpuji. Nah, kata beliau, hadza qadib tuliya bihi aktsarul ummati fil azamin al mutaakhirah. Hari ini kata beliau, di zaman beliau, apalagi di zaman sekarang, umat Islam, masyarakat secara umum sedang diuji dengan hal-hal semacam ini. Yakni apa? Ada sebuah kegiatan yang di dalamnya ada kebaikan, tetapi bercampur juga dengan keburukan. Apa kata beliau? Bagaimana menyikapinya? Fa'alaika huna bi'adabain. Paling tidak menyikapi seperti ini harus ada dua sikap. Apa? Yang pertama, an yakuna hirsuka ala tamassuk bisunnah batinan wa zahiran. Yang jadi pusat perhatian adalah bagaimana kita berpegang pada sunnah. Artinya apa? Pastikan majelis-majelis itu, kegiatan-kegiatannya adalah melakukan hal-hal yang bersifat sunnah, diajarkan oleh Nabi SAW, membaca Quran, zikir kepada Allah, membaca sholawat, majelis ilmu, mengenalkan sirah nabawiyah, mengenalkan Nabi. Itu bagian dari sunnah. Fi khasatik wa khasati man yuti'uk. Kalau Anda adalah pemimpin majelis, kalau Anda adalah panitia, pastikan panitia yang bertugas ataupun penyelenggara acara mengikhtiarkan konten-konten acaranya adalah hal-hal yang berkesesuaian dengan sunnah Nabi SAW.
Wa a'rifil ma'rufa wa ankiril munkara. Yang ma'ruf, yang baik, tetap kita katakan baik. Tetapi wa ankiril munkar, yang munkar, tetap kita katakan munkar. Jadi tetap kita harus objektif. Kita harus memandang acara itu, kemasan itu dengan objektif. Yang baik, kita katakan baik. Yang memang bertentangan, ya kita katakan itu bertentangan. Seperti itu. Jadi jangan kita mentang-mentang itu satu golongan atau satu organisasi dengan kita benarkan secara mutlak. Jangan. Atau mentang-mentang itu enggak sepaham dengan kita, lain organisasi dengan kita salahkan secara mutlak, juga jangan. Tetap kita menggunakan pendekatan ahkam syar'i sesuai yang diajarkan Nabi SAW. Yang baik kita katakan baik, yang munkar kita katakan munkar. Nah, yang kedua, antad'uwan nas ila sunnah bihasabil imkan. Kamu harus berikhtiar, kata Imam Ibnu Taimiyah, untuk bagaimana mengajak manusia ini mengamalkan sunnah, yakni sesuatu yang diajarkan Nabi, ajaran Nabi, bihasabil imkan, sebisa mungkin ikhtiarkan ke sana. Fa idza ra'aita man ya'malu hadza wa la yatrukuhu illa ila syarrin minhu fala tad'u ila tarki munkarin bi fi'li ma huwa ankaru minhu au bi tarki wajibin au mandubin tarkuhu adarru min fi'li dzalikal makruh. Jadi kalau memang ada hal-hal yang kurang terpuji, misal ada sesuatu yang belum pas, maka pastikan cara mengingatkannya juga harus pas, cara men-switch atau menggantinya juga harus pas. Jangan sampai misal di dalam kegiatan itu ada hal-hal yang makruh, kemudian kita kafir-kafirkan, kita salahkan secara mutlak, kita bubarkan dengan semena-mena. Maka itu juga bahaya. Kenapa? Nanti potensinya orang ini akan semakin jauh dengan majelis tersebut, akan semakin jauh dengan dakwah Islam, akan semakin jauh dengan potensi menghadiri majelis ilmu. Jadi betul-betul tricky, betul-betul harus pakai cara yang baik, cara yang sesuai dengan step-step yang didakwahkan oleh Nabi SAW. Jangan sampai hanya karena dia sudah hadir majelis, tapi karena majelisnya salah atau karena cara dia hadir salah, kita semprot, marahi, atau kita usir gitu. Maka yang terjadi nanti dia nggak mau hadir lagi. Yang terjadi nanti dia tidak tertarik dengan majelis ilmu lagi. Kalau begitu siapa yang salah? Maka kata beliau, kalau memang belum sesuai, maka ya sebisa mungkin idza kana fil bid'ah minal khair fa'awid anhu minal khair al masyru' bihasabil imkan. Jadi misal kalau yang paling sederhana gitu ya, kita bisa melihat di Indonesia dulu ada kebudayaan misal sesajen. Sesajen itu kan memberikan makanan kepada pohon gitu ya, yang enggak jelas juga ini diberikan kepada siapa dan sebagainya. Maka kita lihat bagaimana dakwahnya orang-orang soleh terdahulu, tidak serta-merta diharamkan, tidak serta-merta dikafir-kafir disalah-salahkan, tidak. Tapi fa'awid ilal masyru', dicari kegiatan yang sepadan tetapi yang include dalam legitimasi syariat, yang masih masuk dalam amal-amal yang syar'i. Kenapa? Idzin nufusu la tatruku syai'an illa bi syai'in. Karena tabiatnya seseorang itu kalau disuruh meninggalkan sesuatu, maka dia pengen penggantinya. Let's say gini, dulu sesajen nggak boleh, maka oleh para wali diganti, jangan sesajen ya, kita kumpul di rumahmu aja, kita masak-masak, nanti masak-masaknya kita makan bareng-bareng, kita doa bareng-bareng. Maka ini masuk dalam dimnil masyru', sesuatu yang disyariatkan. Kenapa tadi? Karena nafsu seseorang, jiwa seseorang itu kepenginnya kalau enggak bisa A ya ada alternatif B. Maka sesajen enggak ada, kemudian diganti dengan berkatan. Yang mana tentang berkatan sudah kita pernah bahas di video sebelumnya. Teman-teman bisa cek di sana dalil-dalil ataupun keterangan secara lengkapnya. Nah, kemudian fa'innahu, kata Imam Ibnu Taimiyah, kama annal fa'ilina lihadzal bid'ai ma'ibun, orang-orang yang melakukan bid'ah ini adalah aib, tercela. Kenapa? Qad atau makruhan, karena melakukan hal-hal yang tidak disukai.
Maka fatarikuna aydon lis-sunan mazmumun. Orang yang kemudian meninggalkan ajaran-ajaran Nabi juga tercela. Naam. Singkat kata, setelah penjelasan yang cukup panjang ini, beliau menegaskan di paragraf berikutnya, fata'zimul maulid sallallahu alaihi wasallam, maka mengagungkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Ibnu Taimiyah ini ya, tolong digarisbawahi. Wattikhadhuhu musiman, dan menjadikannya sebagai sesuatu yang berulang-ulang setiap tahun. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, sebagaimana dilakukan oleh sebagian manusia, wa yakunu lahu fihi ajrun 'azimun li husni qasdihi. Kata Ibnu Taimiyah, orang-orang yang melakukan maulid dengan niat husni qasd, tujuan yang baik, mungkin dengan mempererat silaturahim, mungkin dengan sedekah makanan, walhasil niatnya baik, maka kata beliau, fihi ajrun 'azimun, ada ganjaran yang besar. Wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena juga mengandung pengagungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama qaddamtuhu laka annahu yuhsinu min ba'din nas ma yustaqbahu minal mu'min al-musaddad. Jadi begini, kadang-kadang ada orang-orang yang memang dalam level yang sudah baik, sehingga bagi dia satu keadaan tertentu itu kurang layak, tapi bagi orang lain itu sudah sangat hebat. Begini, ada preman di pasar, ada orang yang belum kenal majelis, yang awalnya di diskotik kemudian geser ke majelis. Ya mungkin masih ada alat musiknya, mungkin masih ada campur laki-laki perempuannya. Minimal dia sudah meninggalkan klub malamnya, sudah meninggalkan minuman kerasnya. Maka ini keadaan yang lebih baik binisbah ila peminum khamr tadi, preman tadi. Meskipun keadaan seperti ini tentu enggak baik bagi para kiai, misal bagi orang-orang yang sudah terbiasa dengan kebaikan. Maka majelis tertentu kadang-kadang layak atau menjadi lebih baik untuk seseorang, tetapi enggak baik untuk orang yang lain. Contoh tadi, majelis sholawat ataupun majelis zikir yang mungkin kita enggak menutup mata, ada kekurangan di situ, ada hal-hal yang belum sesuai syariat di situ. Maka untuk sebagian orang itu lebih baik. Kenapa? Karena itu akan mengarahkan dia mau dengar pengajian, mau ngerti halal haram, pelan-pelan kita dakwai. Tapi kalau orang yang sudah ngerti, tidak pantas hadir ke situ, begitu. Itu kata Al-Imam Ibnu Taimiyah. Naam. Poinnya adalah fata'zimul maulid wattikhadhuhu musliman. Di situ dikatakan yakunu lahu fihi ajrun 'azimun. Kata beliau, maulid Nabi itu asal di situ ada husnu qasd, niatnya baik, dengan cara yang baik tentunya. Isinya adalah hal-hal yang memuji Nabi, sholawat pada Nabi, silaturahim, kemudian apalagi ada majelis taklim, pembacaan sirah nabawi. Itu adalah ajrun azim kata beliau, wa ta'zimihi li Rasulillah. Dan tentu majelisnya harus berisi tentang pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya selama maulid Nabi diadakan dengan cara yang seperti ini, maka kata Al-Imam Ibnu Taimiyah ini adalah bagus dan mendapatkan ganjaran yang besar. Maka siapa Anda kemudian berani membid'ah-bid'ahkan, berani nyinyiri, kalau sekelas Al-Imam Ibnu Taimiyah saja mengatakan majelis maulid asal diilmui dengan baik, asal dilakukan dengan baik, maka di situ adalah ganjaran atau pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Buat teman-teman yang merayakan, selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah. Pastikan Maulid Nabi kita lebih berkualitas, lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Konten-konten acaranya harus lebih berkualitas, lebih berilmu, lebih khusyuk, lebih hadir gitu ya. Lebih adab. Nah, kalaupun yang belum mau maulid tidak ada masalah. Anda tidak harus ikut maulid seperti kami. Tetapi kalau Anda nyinyir, Anda mengatakan majelis maulid ini nggak manfaat, nggak guna, atau seperti yang tadi dikatakan ini gila dan sebagainya, maka hati-hati. Anda telah bertentangan dengan ulama-ulama sekelas Al-Imam Ibnu Taimiyah yang mengatakan majelis maulid itu adalah mengandung ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.